Oke, kita mulai kesetimbangan kimia ya. Materi kesetimbangan kimia ini harapannya nanti nilainya juga jadi lebih baik daripada termokimia ya. Meskipun laju reaksi belum, tapi kesetimbangan kimia tidak jauh berbeda dengan laju reaksi ya. Oke, sebelum masuk ke kesetimbangan kimia, silakan lihat gambar berikut ini. Ya, ketika kalian membakar kertas, ya, kalian pernah membakar kertas, kemudian menjadi abu, ya kan? Apakah abu hasil pembakaran itu dapat berubah kembali, diubah kembali menjadi kertas seperti semula? Bisa atau tidak? Kira secara normal ya. Bisa atau tidak? Mana dijawab? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Ya, kita tidak bisa mengubah abu menjadi kertas seperti semula. Nah, reaksi yang demikian itu disebut dengan reaksi searah. Ya, dalam reaksi kimia itu terbagi menjadi dua jenis reaksi berdasarkan arah reaksinya. Yang pertama adalah reaksi searah atau tak dapat balik atau irreversible. Yang kedua disebut reaksi reversible atau reaksi bolak-balik dua arah. Ini reaksi bolak-balik atau reaksi reversible. Nah, secara umumnya reaksi kimia itu terjadi dalam reaksi satu arah. Gitu. Contohnya ketika kamu mereaksikan antara karbon, ya kan, dengan oksigen menjadi CO2. Nah, gas karbon dioksida yang dihasilkan itu tidak dapat kamu ubah kembali menjadi arang dan gas oksigen dalam keadaan normal. Nah, tapi ada juga reaksi yang bersifat reversible atau bolak-balik. Contohnya pada apa? Pada saat kalian mendidihkan air. Ya, mendidihkan air itu terjadi kesetim reaksi bolak-balik. Nah, kayak gini. Kalau kalian memanaskan air, itu pancinya tidak kalian tutup, ya, tidak kalian tutup. Nah, lama kelamaan airnya akan habis karena airnya mengalami penguapan, ya kan, dia menguap keluar semua airnya ya, menjadi H2O gas, ya kan? Ini kan H2O cair. Nah, tapi ketika kalian memanaskan air itu kalian tutup, kalian beri tutup. Lama kelamaan, nah ketika kalian membuka tutup pancinya itu, ditutup itu terjadi ada yang namanya butiran-butiran embun, ya kan, bukan butiran debu tapi butiran embun. Itu karena air yang menguap tadi. Nah, di sini kan H2O cair ya, menguap di sini menjadi H2O gas, ya kan, dia mengumpul di atas sini, nah, kemudian berubah menjadi air lagi, ya, menjadi H2O cair lagi. Dan kemudian turun lagi terus menerus. Nah, ketika reaksi penguapan dan pengembunan itu berada pada kecepatan yang sama atau laju reaksinya sama, maka di situ terjadi yang namanya kesetimbangan, ya kan? Laju penguapan dengan pengembunan ini sama. Nah, ini terjadi ketika apa? Ketika kalian membiarkan air dalam keadaan tertutup, udah dibiarkan aja. Itu nanti ketika kalian membuka tutupnya itu ada butiran air di atas, ya kan? Nah, tapi sebenarnya itu terjadi reaksi bolak-balik antara air yang menguap dengan air yang mengembun. Itu reaksinya bolak-balik.
Nah, itu namanya kesetimbangan dinamis. Jadi dari reaksi ini, nah, ini kan terjadi di sini. Yang penguapan itu kan bentuknya kayak gini, penguapan. Itu kan H2O cair menjadi H2O gas. Nah, gini kan. Nah, sebenarnya reaksi pengembunan itu kan H2O gas menjadi H2O air. Nah, ini. Kedua reaksi ini ketika lajunya itu sama akan berada pada yang namanya keadaan setimbang, sehingga ditulislah H2O cair panah bolak-balik ini H2O gas. Dari sini dapat dibaca bahwa air mengalami kesetimbangan atau berkesetimbangan dengan gasnya, itu namanya adalah uap. Ini tandanya panah bolak-balik. Panahnya separuh ya, kepalanya ya, separuh ke kanan dan separuh ke kiri. Kalau reaksi yang ini itu adalah H2O cair menjadi H2O gas. Panahnya satu. Tapi kalau kesetimbangan itu panahnya separuh ke kanan dan separuh ke kiri. Nah, kapan suatu reaksi itu disebut reaksi yang setimbang? Yang pertama syaratnya jelas, dia adalah reaksi bolak-balik. Tadi terjadi reaksi dalam dua arah, ya, ada air yang menguap dan ada air yang mengembun. Reaksinya terjadi pada sistem tertutup. Ya, ingat sistem tertutup dia ada penutupnya. Nah, ini kan di gambar yang tadi. Itu kalau wadahnya dibuka, reaksinya tidak akan setimbang. Airnya akan mengalami penguapan terus sampai semuanya berubah menjadi gas. Reaksinya satu arah. Kalau sistemnya tertutup, dari yang menguap tadi, uapnya berubah menjadi air lagi atau mengembung. Nah, itu sistem tertutup. Zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Dan yang ketiga, bersifat dinamis. Artinya apa? Meskipun kalian lihat secara kasat mata itu tidak ada. Kalau kalian melihat air yang menguap, ya, air yang menguap dalam keadaan normal, ya, gini, ini ditutup. Nah, itu kalian lihatnya ya, kalau kalian melihatnya secara kasat mata ya, atau makroskopis yang dapat dilihat dengan mata itu, volume airnya selalu tetap kayak gini, kayak nggak ada gas, kayak nggak ada air yang menguap menjadi gas, ya, gitu. Tapi kalau kalian melihatnya dalam secara mikroskopis, ya, artinya kalian melihat dalam bentuk molekulnya, zoom terus ya gitu ya, kalian zoom, bisa memperbesar sampai perbesaran jutaan kali, itu kalian akan melihat bahwa ternyata ada molekul air yang naik ke atas menjadi gas. Dan yang telah menjadi gas ini di atas akan mengembun. Nah, mengembun dia akan menetes, yang kayak gitu. Naik, turun. Reaksinya akan terjadi terus-menerus sampai ada yang mengganggu kesetimbangan ini. Artinya misal tutupnya dibuka kayak gitu. Itu namanya reaksinya bersifat dinamis. Secara kasat mata itu kayak wes rampung, reaksinya sudah selesai gitu. Ini tuh enak kalau ada prakteknya, tapi karena nggak bisa ya sudah ya. Ini kalau kalian melihat itu ya airnya kayak tenang gitu. Tapi kalau kalian lihat itu ternyata tetap ada air yang menguap dan ada air yang mengembun. Nah, itu reaksinya bersifat dinamis. Ya, masih konsep. Nah, suatu reaksi disebut setimbang ketika laju reaksinya itu sama. Laju reaksi ke kanan dan laju reaksi ke kirinya itu sama. Ini contoh pada reaksi antara N2O4 setimbang dengan 2NO2.
lajunya itu sama ya, turun dan naiknya itu grafiknya sama. Turun dan naiknya itu grafiknya sama. Ini dapat dikatakan bahwa V terhadap N2O4 itu sama dengan V terhadap NO2. Lajunya itu sama. Tapi di materi kesetimbangan kimia SMA tidak kita hubungkan dengan materi laju reaksi ya. Kita membahasnya secara terpisah. Jadi tenang saja. Enggak nyampur, materinya enggak nyampur. Oke, reaksi kesetimbangan itu ada dua jenis ya. Yang satu adalah kesetimbangan homogen, yang kedua adalah kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen sesuai namanya berarti semua komponennya memiliki fase yang sama. Contohnya reaksi ini, nitrogen dengan hidrogen berkesetimbangan dengan gas amonia. Ini reaksi neurastara. Semuanya berada pada fase gas. Ya kan? Nah, ini namanya kesetimbangannya homogen. Lawannya homogen berarti adalah heterogen. Kesetimbangannya terdiri dari dua fase atau lebih. Contohnya nih, CaCO3 padat, ya kan? Memiliki kesetimbangan dengan CaO padat dan gas karbon dioksida, ya kan? Ini kita lihat fasenya berbeda. Ada gas dan padatan. Nah, kita akan masuk ke perhitungannya sekarang. Saya kebut biar langsung selesai hari ini ya. Hukum kesetimbangan. Dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisien reaksinya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi dipangkat koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Maksudnya bagaimana? Secara mudah ya. Bahwa kesetimbangan kimia itu, tetapan kesetimbangan mempunyai nilai yang tetap. Itu maksudnya adalah tetapan kesetimbangan atau K. Ada reaksi kimia A tambah B menjadi C plus D akan memiliki tetapan kesetimbangan K C sama dengan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Produk atau kanan, ya kan? Reaktan atau kanan dibagi kiri. Pangkat koefisien. Nah, ini enak kalau laju reaksi kalian mencari nilai pangkat ini kan atau orde. Tapi kalau di kesetimbangan pangkatnya adalah koefisien reaksinya langsung. Satuannya produk dikurangi reaktan. Itu urusan jari. Tapi di tetapan kesetimbangan kita seringnya tidak memiliki satuan. Satuannya diabaikan. K ini disebut sebagai KC. Kenapa KC? Karena K dihitung dari konsentrasi molar. Tetapan kesetimbangan atau K itu dapat digunakan untuk yang pertama menentukan apakah suatu reaksi bolak-balik itu berada dalam keadaan setimbang atau belum. Ya. Yang kedua menentukan komposisi zat-zat dalam keadaan setimbang. Dua ini didasarkan dari nanti hitungan, dari hasil hitungan. Yang ketiga memprediksi arah reaksi. Ya. Memprediksi arah reaksi ini dari mana? Jika K-nya itu besar, ya, maka reaksi cenderung ke arah kanan atau ke arah produk. K besar itu dari mana? Jika K-nya lebih dari 1. Ya. Jika K kecil, reaksi
cenderung ke arah reaktan. Nah, gitu. K-nya kurang dari 1. Kenapa sih kayak gini? Kan nilai K tadi untuk reaksi antara A plus B menjadi C plus D ini kan M, N, P, Q, ya kan? K itu kan produk, ya kan? Dibagi reaktan. Ya. Kalau produknya besar, kalau yang reaktannya itu besar, reaktannya itu banyak, ya kan? Maka K-nya juga akan menjadi besar kan? Kan kanan dibagi kiri. Nah, tapi kalau K-nya itu kurang dari 1 atau 0, itu berarti produknya yang reaktannya yang lebih besar. K-nya nanti akan bernilai 0, maka reaksinya akan cenderung ke arah kiri. Ini memprediksi arah reaksi. Nah, membandingkan nilai QC dengan nilai KC. QC ini apa? QC itu sama. Itu adalah konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Tapi tidak dalam keadaan setimbang, ya. Dia tidak dalam keadaan setimbang, itu maka namanya adalah QC. Gitu. Oke, langsung contoh aja biar terlalu banyak. Oh iya, benar. Oke, ini dulu contoh soal ini. Menuliskan hukum kesetimbangan bahwa tadi K adalah produk dibagi reaktan. Coba yang A. Maka ekspresi hukum kesetimbangannya K-nya apa? K sama dengan konsentrasi apa? Berarti K sama dengan PCl3. Konsentrasi PCl3 terus kali CL2 dibagi konsentrasi PCl5. PCl5. Oke. Yang B. K sama dengan konsentrasi SO2 Cl2 pangkat 2. Pangkat 2 karena koefisiennya 2 terus O2 kali O2 di SO3 pangkat 2 pangkat 2 kali Cl2 pangkat 2. L2 pangkat 2. Oke, sip. Itu konsentrasi ini ya. Pakai kurung siku itu artinya konsentrasi. Nah, sekarang yang D. K sama dengan nol. Kenapa bisa 0? Masuk kanin loh. Nah, kanin Karena dulu. nggak ada muatan gas. Karena nggak ada gas. Oke. Bisa. Tapi apakah langsung kamu pastikan nilainya akan 0? Oke, boleh. Tadi 0 ya. Ada pendapat lain? Silakan.
Silakan kalau ada pendapat lain, apakah 0 atau yang lain? Konsentrasi Zn2+ Ah, dibagi konsentrasi CO2+. Zn2+ kali dibagi konsentrasi CO2+. Kalau padat sama Cu padat sama Zn padatnya nggak dipakai, kenapa enggak? Kalau konsentrasi itu cuma aqueous dan gas. Oke, terima kasih. Ya, jadi bukan hanya gas ya. Nah, menghitung K ini dapat dicari dari konsentrasi zat pada fase gas, benar gas, dan larutan atau aki. Nah, jadi gas sama aki. Jadi karena ada aki ini masih boleh tadi Mbak ya. Nggak cuma gas saja, tapi aki tetap boleh. Nah terus karena hanya gas sama larutan ya, karena konsentrasi zat pada fase padat dan cairan murni atau L selalu tetap. Nah, karena selalu tetap, maka kita anggap nilainya adalah 1, bukan 0, tapi 1. Makanya tadi saya kaget kok jawabnya 0 itu, ya. Jadi bukan 0, tapi jawabnya adalah 1. Tadi kalau kamu jawabnya 1 itu bisa, tapi kan enggak. Berarti artinya K ini kan bisa ditulis produknya adalah Zn2+ kali konsentrasi Cu, ini gini toh, dibagi konsentrasi Cu2+ kali konsentrasi Zn. Tapi karena Cu sama Zn-nya ini adalah fase padat, ya kan, maka nulisnya gini berarti Zn2+ kali 1 dibagi Cu2+ kali 1. Sehingga langsung saja kita tulis Zn2+ dibagi konsentrasi Cu. Nah, seperti itu. Karena Cu sama Zn-nya ini padat. Nah, sekarang yang E, berarti jawabnya apa? Coba E, langsung. K sama dengan Satu per 1 per konsentrasi NH3 pangkat 2 Heeh. konsentrasi CO2. Yes, 1 per konsentrasi NH3 pangkat 2 kali konsentrasi CO2. Karena ini fasenya padat. Nah, karena dia padat, maka otomatis langsung dianggap 1 kan. Oke, nice. Itu untuk ekspresi hukum kesetimbangan. Nah, sekarang hitungannya. Oke, ke dalam ruangan tertutup yang volumenya 10 liter direaksikan masing-masing setengah mol gas nitrogen dan setengah mol gas oksigen hingga membentuk reaksi kesetimbangnya seperti itu. Oke, rumus K-nya apa dulu? K sama dengan konsentrasi N2O N2O pangkat 2 pangkat 2 langsung per konsentrasi N2 pangkat 2 dikali O2. Oke, nice. K-nya ini.
Nah, sekarang kalian disuruh menghitung nilai K-nya itu berapa. Hitunglah nilai tetapan kesetimbangannya. Nah, ini dibaca soalnya. Kalau ada soal seperti ini, itu kalian membuat MRS. Ya. Nah, hitungan K ini itu kalian memakai konsentrasi zat pada saat setimbang. Pada saat setimbang. Artinya kalian buat dulu reaksinya. Karena ini reaksinya itu ada kata-kata direaksikan masing-masing ya. Berarti 0,5 sama 0,5 itu berarti adalah mol mula. Jika pada saat tercapai kesetimbangan terdapat 0,3 mol gas nitrogen, berarti ini pada saat setimbang. Nah, gimana Pak maksudnya? Ya kalian buat MRS, reaksinya tulis, berarti 2N2 plus O2 setimbang dengan 2N2O. Nah, gini. Buat MRS. S kalau reaksi pada saat stoikiometri kemarin kita menganggap S-nya adalah sisa. S di materi kesetimbangan ini adalah pada saat setimbang. Kita tulis nitrogennya tadi 0,5 mol. Ya kan? Kemudian oksigennya 0,5 mol. Jika pada saat tercapai kesetimbangan terdapat 0,3 mol gas nitrogen. Nah, berarti gas nitrogennya kalian taruh di MR apa S? 0,3 molnya. Ditaruh di MR apa S? Ayo. S ya, ditaruh pada saat setimbang atau S. Di sini adalah 0,3 mol. Nah, kalau nitrogen mula-mula 0,5 mol dan waktu setimbang 0,3 mol, berarti yang bereaksi berapa mol? 0,2 mol. 0,2 mol. Yes, ini 0,2. Nah, ini saya beri warna lain, berarti ini warna oranye, ini artinya yang kalian cari ya, atau yang kalian hitung gitu ya, untuk membedakan dengan warna kuning. Oke, kalau nitrogennya bereaksi 0,2 mol, maka oksigen yang bereaksi berapa mol? Ingat koefisien, perbandingan koefisien. Kalau di sini 2, O-nya 1. Kalau di sini 0,2, berarti O2-nya berapa? 0,1. Ya, 0,1 mol. Betul. 2N2O yang terbentuk berarti berapa mol? 0,2 mol. Oke, 0,2 mol. Bagus. Berarti oksigen waktu setimbang pada saat setimbang ada berapa? (0,4 mol). 0,4 mol. N2O pada saat setimbang adalah 0,2. ya, 0,2 mol. Oke. Apakah angka-angka ini langsung kita masukkan ke K? Iya atau tidak? Coba dijawab iya atau tidak. Langsung kita masukkan atau tidak? Nah, karena apa? Karena dalam bentuk mol. Iya, masih dalam bentuk mol, betul ya. Karena K itu kita pakai konsentrasi. Ya, dalam bentuk mol. Kita ubah dulu menjadi konsentrasi. Kayak keluar apa ya saya enak. Kelihatan. Oke. Konsentrasi atau molaritas M. M itu apa? M adalah mol per volume, ya kan? Jadi di sini 0,3 mol per volumenya adalah 10 liter ini toh, 10 liter. Ini berarti 0,4 mol per 10 liter. Ini 0,2 mol per 10 liter.
barulah kita masukkan ke nilai K. K sama dengan konsentrasi N2O pada pangkat 2 bagi konsentrasi N2 pangkat 2 kali konsentrasi O. Nah, ini saya tetap buat seperti ini untuk memudahkan. 0,3 per 10 itu berapa? Berarti bisa kita tulis ini adalah 3 per 100, ya kan? 4 per 100. Ini 2 per 100. Masukkan tanpa satuan, dan nggak bingung. Konsentrasi N2O adalah 2 per 100 pangkat 2. Bagi konsentrasi N2-nya adalah 3 per 100 pangkat 2 kali 4 per 100. Nah, ini kayak bingung kan? Nah, itu karena kuadrat itu kan bisa kita pecah. 2 per 100 kuadrat adalah 2 per 100 kali 2 per bagi 3 per 100 dikali 3 per 100 dikali 4 per 100. Tapi kalau kalian jago pakai kalkulator, silakan pakai kalkulator aja. Tapi memudahkan tanpa pakai kalkulator ya kayak gini. Dan 100-nya kita hilangkan, ya kan? Terus 2 di atas, ini 2, ini 4 kan? Sehingga hasil akhirnya adalah sama dengan, karena ini 100 di bawah, berarti jadinya 100 per 9. Menghitung nilai K-nya seperti itu. Gimana, ada yang ingin ditanyakan dari contoh soal kedua ini? Paris sing pas sing percepatan pasnya kapan? Sesuai kapan? 8 tah 15. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Ntar saya lihat contoh yang lain itu enggak. Apa? Oh, ini ya. Rebu rak wes. Hari H rak wes. Pas hari H. Coba soal yang ketiga ini. Pada suhu T derajat Celcius di dalam ruang 10 liter terdapat kesetimbangan 0,2 mol PCl5, 0,3 mol PCl3, dan 0,1 mol Cl2. Menurut reaksi ini, tentukan nilai tetapan kesetimbangan tersebut pada suhu T derajat Celcius. Oke, pertama adalah menuliskan ekspresi hukum kesetimbangannya. K sama dengan PCl3 konsentrasi PCl3 kali konsentrasi Cl2 per konsentrasi PCl5. Oke. Nah, ini K-nya. Nah, dalam ruang 10 liter terdapat kesetimbangan 0,2 mol. Nah, mol-mol yang diketahui ini posisinya di M, R, apa S? S. S, langsung pada saat S. Berarti tanpa kalian perlu menuliskan MRS. Langsung aja tulis S gini di sini S. PCl5-nya 0,2 mol. PCl3-nya 0,3 mol. Cl2-nya 0,1 mol. Langsung dimasukkan ke K atau enggak?
Nilai-nilai ini langsung kan kita masukkan ke K atau tidak? Tidak. Tidak. Kita cari apa dulu? Molaritas. Molaritas. Kita dia M besar. Mol per volume 0,2 mol ya kan? Per volumenya adalah 10 liter. Ini 0,3 mol per volumenya 10 liter. Ini 1 mol per 10 liter. Berarti ini 2 per 100, 3 per 100, ini 100. Kita masukkan ke sini berarti. Nah, berarti PCl3-nya adalah 3 per 100 dikali 1 per 100, kan? Bagi 2 per 100. Hasilnya adalah berapa hasilnya berarti? Berapa hasilnya itu berarti? Pecahan aja berapa? 3 per 200. Ya, 3 per 200. Oke, itu menghitung tetapan kesetimbangan. Saya rasa kalian masih bisa untuk ini ya. Mari sekarang kita lanjutkan materinya dulu. Ini adalah hubungan tetapan kesetimbangan antara reaksi-reaksi yang berkaitan. Kalau reaksinya dibalik, nilai K-nya dibalik. Kalau reaksinya dikali X, maka nilai K-nya dipangkatkan X. Ya, 2 sama 3 ini mirip sebenarnya. Dikalikan dengan X, maka dipangkatkan X. Kalau reaksinya dijumlahkan, maka nilai K-nya nanti dikalikan. Oke, langsung contoh aja. Nilai tetapan kesetimbangan K untuk reaksi H2 berarti kan ini yang diketahui ini. H2 plus I2 setimbang dengan 2HI, K-nya adalah 4. Tentukan tetapan kesetimbangan untuk reaksi yang ini. HI menjadi setimbang dengan setengah H2 dan setengah I2. Nah, langkahnya bagaimana? Ini kan reaksinya diapakan? Dari reaksi yang atas itu hubungannya gimana yang ini? Atas sama bawah ini? Mas Arif, apa masalah? Reaksinya gimana? Hubungan antara dua reaksi itu? Dibalik. Dibalik. Koefisiennya gimana? Dikali setengah. Karena asalnya 2 menjadi 1, berarti dikali setengah. Berarti dari HI plus berkesetimbangan dengan setengah H2 plus setengah I2, K-nya menjadi dibalik ya. Karena dibalik berarti menjadi 1/4. Gitu. Dikali setengah berarti dipangkatkan setengah. Ini tadi dari mana? K dibalik, ya kan? Ini K-nya dikali setengah.
Sehingga jawabannya hasilnya berapa? 1/4 pangkat setengah itu sama dengan apa? Pangkat setengah itu sama dengan apa? Akar, Pak. Akar kan, berarti adalah akar 1/4. Akar 1/4 berapa? Setengah. Setengah. Oke. Itu ya kira-kira. Kalau dibalik itu berarti reaksi dibalik K-nya menjadi 1/4. Karena kalau dikali itu berarti nanti dipangkatkan. Itu. Baik, tambah sekalian yang ini. Yang ini. CO plus setengah O2 berkesetimbangan dengan CO2 itu K-nya 1,1 kali 10 pangkat 11. H2O berkesetimbangan dengan H2 dan setengah O2, K-nya adalah 7,1 kali 10 pangkat min 12. Maka K untuk reaksi yang ditanyakan itu nilainya berapa? Oke, mana yang harus dibalik, mana yang tidak dibalik berarti? Tidak dibalik semua. Tidak dibalik semua ya, nilainya tetap ya. Tetap. Ini juga tetap. Sehingga kalau dijumlahkan K sama dengan, nah tinggal dikali berarti 1,1 kali 10 pangkat 11 kali 7,1 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah bla 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 dikali 10 pangkat berapa? 10 pangkat berapa berarti? Min 1. Ya, min 1. Ini juga dikali ya. 7,1 dikali 1,1 itu adalah 7,81. Ya, begitu caranya. Kalau reaksinya dijumlah tinggal kalian kali. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, ini tetapan kesetimbangan tekanan. Ya, mencari K itu tidak hanya pakai konsentrasi, ya. Di sini. Ini kita pakai konsentrasi ya, molaritas ya. Nah, tapi kalau reaksinya itu dalam bentuk gas, itu kita bisa pakai tekanan, ya. Karena gas itu memiliki tekanan juga. Kp itu adalah tekanan parsial dari gas C, pangkat koefisien, dibagi tekanan parsial produk pangkat koefisien. P adalah tekanan parsial gas. Nah, mencari tekanan parsial itu adalah mol gasnya pada saat setimbang dibagi mol total gas pada saat setimbang dikalikan P total. P maksudnya gimana? Langsung kita pakai contoh saja.
Oke, contohnya ini. Dalam sistem kesetimbangan antara A plus B setimbang dengan 2C plus D, terdapat mol gas A, B, C, dan D itu, B, C, D. Tekanan ruang pada kesetimbangan adalah 2,2 atmosfer. Hitunglah nilai Kp untuk kesetimbangan tersebut. Nah, A plus B setimbang dengan 2C dan D. Ini mol-mol yang diketahui ini pada saat MR apa S? Mula-mula reaksi atau sudah waktu setimbang? Gimana? Mol-mol zat itu sudah waktu mula-mula reaksi atau waktu sudah setimbang atau S. 2 mol gas A, 3 mol gas B, 4 mol gas C, dan 2 mol gas D itu. Halo. Mana? Mula-mula. Setimbang. Ini kan ada kata-katanya. Dalam sistem kesetimbangan. Nah, gitu. Ya udah, ini berarti udah waktu setimbang, waktu S. Ya. Kalian jangan pusing kalau ada kata-kata dalam sistem kesetimbangan, ya udah itu waktu S berarti. Kayak sama kayak yang ini, ya kan? Nah, terdapat kesetimbangan ya, berarti dia waktu S sudah. Ya udah, berarti S-nya untuk A itu berarti 2 mol, B-nya 3 mol, C-nya 4 mol, dan D-nya 2 mol gitu. Nah, totalnya berarti berapa mol? Berapa mol totalnya berarti? 11. 11 mol. Ya, sip. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah tekanan parsial P dari masing-masing komponen gitu. Nah, berarti kan kita mencari P. Tekanan parsial dari C itu berarti adalah mol C waktu setimbang dibagi mol total dikalikan tekanan total atau tekanan sistem. Mol C-nya berarti berapa? 4 mol yang gitu. Bagi mol totalnya adalah 11 mol. Nah, gitu. Dikali tekanan totalnya 2,2 atm. Berarti tekanan parsial gas C berapa? 0,8 atm. Ya, 0,8 atmosfer. Sip. Tekanan parsial D berarti berapa? Berapa per berapa? Berarti adalah mol D dibagi mol total dikali P total. Berarti berapa? 2 per 11. ya 11 mol dikali 2,2 A. Berapa berarti? 0,4. 0,4 mol. Tekanan parsial gas A berarti adalah 0,4 atm, Pak. oh ya, maaf.
Tekanan parsial gas A berarti 2 mol per 11 mol kali 2,2 atm. Berarti berapa? 0,4. Ya, 0,4 atm. Tekanan parsial gas B berarti adalah berapa? 3 per kali 2,2 atm. Berarti berapa? 0,6 atm. 0,6. Nah, ekspresinya atau hukum tetapannya Kp ya, karena kita pakai tekanan parsial. Kp berarti rumusnya apa? Apa rumusnya berarti Kp? Kalau Kc kan konsentrasi, kalau Kp berarti lihat ini. Berarti kalau ini Kp sama dengan PC. ya PC pangkat 2 kali PD. ya tekanan parsial gas D dibagi PA. tekanan parsial gas A dikali PP. Oke. PC nilainya adalah 0,8 kuadrat kali tekanan parsial gas D adalah 0,4 lagi tekanan parsial gas A 0,4, tekanan parsial gas B 0,6. Jadi tinggal kalian coret-coret ini 0,8 kuadrat kalian pecah. Kalau saya gini bagi 0,6. 0,8 dibagi 0,6 berapa per berapa? 4/3. 4/3. Berarti hasilnya 3,2/3. ya 3,2/3. Ya. Seperti itu cara mencarinya ya. Kalau dia udah ada kata-kata dalam kesetimbangan terdapat bla 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 mol, ya udah itu berarti molnya sudah pada saat setimbang. Nah, sekarang contoh satunya. Nah, ini. Sejumlah N4Cl padat dipanaskan dalam ruangan tertutup yang volumenya 5 liter hingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan ini. Pada saat setimbang terdapat 0,5 mol gas HCl dan tekanan ruang pada saat itu adalah 5 atmosfer. Nah, hitunglah nilai Kp untuk tetapan kesetimbangan tersebut. Oke, ekspresi Kp-nya dulu. Tadi lupa. Kp sama dengan PNH3. PNH3, oke. PHCl. Kali PHCl. Terus? Kalau solid dimasukin, Pak. Nah, tadi bahasan awal gimana? per 1. Absanto atau tidak perlu dimasukkan. Berarti langsung Kp adalah tekanan parsial NH3 dibagi tekanan parsial HCl. Berarti yang kepakai dua ini tok ya. Nah, sekarang kita tulis reaksinya. NH4Cl padat biar gak bingung. NH3 gas plus HCl gas. Pada saat setimbang 0,5 mol gas HCl. Nah, 0,5 mol gas HCl itu pada saat apa berarti? M, R, apa S? S. S. Oke, waktu setimbang. HCl-nya di sini 0,5 mol. Udah yang diketahui HCl tok 0,5 mol. NH3-nya berapa berarti? Kalian semuanya 0,5 mol. ya benar 0,5 mol. Kalian diketahui HCl 0,5 mol. Dan H3-nya berapa? Nah, saya perbandingan koefisiennya kan ini 1, di sini 1. Ya udah, berarti ini langsung 0,5
Oke, sip. Nah, sekarang kita hitung. Nah, mol totalnya berapa? Iya, 1 mol. Udah kita cari tekanan parsial terhadap NH3. Berapa per berapa? lima per 1. Per 1 mol, terus Dikali 5. hasilnya 2,5. ya 2,5 gram. PHCl juga sama ya, berarti 0,5 per 1 kali 5, berarti adalah 2,5 gram. Masukkan, berarti 2,5 dikali 2, berapa? 2,5 dikali 2,5 berapa? 6,25. 6, nah, caranya mencari KP. Ada yang ditanyakan? Jadi baik KC maupun KP, padat dan cairan itu tidak dimasukkan dalam perhitungan. Ya, khusus KP yang dimasukkan hanya pada fase gas yang memiliki tekanan itu gas, ya. Kalau larutan enggak dimasukkan. Bisa selesaikan untuk perhitungannya. Minggu depan kita alihkan materi ke konsep, karena ada konsep yang penting yang harus dipelajari setelah kesetimbangan faktor-faktor utamanya. Oke, hubungan KC dan KP. Nah, KC dan KP itu berhubungan. Tekanan parsial gas itu bergantung pada konsentrasi, ya. Yang lain dengan rumus persamaan gas ideal bahwa PV sama dengan nRT, ini ya. Bahwa P itu berarti N per V kali RT. Jadi hasil perhitungannya diperoleh bahwa hubungan antara KP dengan KC itu adalah KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Dengan delta N itu adalah selisih koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Oke, wes, kamu saya ikut contoh langsung. Dalam ruang yang tekanannya 3 atmosfer dipanaskan setengah mol gas N2 dan setengah mol gas H2 pada suhu 400 Kelvin. Terjadi kesetimbangan ini.
Ternyata pada saat kesetimbangan terdapat gas N2 sebanyak 0,25 mol. Hitunglah Kp dan Kc pada saat itu. Oke, saya beri tips di sini ya. Ini tips dari langkah. Kalau di soal itu diketahuinya adalah atmosfer, ada ATM dulu ya. Karena yang diketahui adalah ATM dulu, maka cari Kp dulu. Tapi kalau di soal itu diketahui volume, cari Kc dulu. Ya, tuh. Cari Kp terlebih dahulu. Berarti ekspresi Kp-nya, persamaan Kp-nya, Kp sama dengan apa? Yuk, Kp sama dengan ekspresinya aja, persamaannya aja, Pak. Kp sama dengan PNH3 pangkat 2. PNH3 pangkat 2, ya betul. Terus Per P bagi N2. PN2. Terus PH2 pangkat 3. kali PH2 pangkat 3. Oke, ini ekspresinya sudah betul. Nah, sekarang mol-molnya dipanaskan 0,5 mol gas nitrogen dan 1,5 mol gas hidrogen. Posisinya ini berada di MR apa S? Yuk, posisinya ada di MR apa S itu? Mula-mula. Mula, oke. Nah, ini mula-mula ya. Dalam ruang dipanaskan, berarti dia pasti dalam keadaan mula-mula. Berarti dibuat M, R, dan S-nya. Nitrogennya 0,5 mol, hidrogennya 1,5 mol. Nah, ternyata pada saat setimbang terdapat gas N2 sebanyak 0,25 mol. Berarti 0,25 N2 pada saat MR apa S? S 0,25 mol. Berarti nitrogen yang bereaksi berapa mol? 0,25. Ini 0,25. Hidrogen yang bereaksi berapa mol? 0,75. 0,75 dari koefisiennya. Oke. NH3 yang terbentuk 0,5. 0,5. Udah. Berarti hidrogen pada saat setimbang 0,75. 0,75. Hidrogen pada saat setimbang 0,5. 0,5 mol. Karena kita tadi mau mencari Kp, berarti kita cari mol total dulu. Mol totalnya berapa berarti? Mol total pada saat setimbang saja. Berarti 1,5. 1,5 mol. Oke, sip. Nah, setelah ini kita hitung, kita cari apa lagi? Kita cari apa setelah ini? Molnya tahu, mol total tahu. Kita cari apa lagi? Tekanan gasnya. Tekanan parsial atau P ya. Ini P-nya. Px-nya berapa? Berarti kalau P terhadap N2 berarti kan 0,25 ya kan? Dibagi tekanan mol totalnya adalah 1,5 mol dikali tekanan parsialnya berarti adalah tekanan totalnya ini ya. Tekanan ruangan 3 atm. P apa ini tadi? PN2. Berarti berapa? 18. Bukan, Pak. Berapa? Setengah. Setengah, ini kan 1/6 ya. Setengah. Oke. P terhadap H2 berarti 0,75
per 1/2 kok ATM kali 3 ATM. Berapa berarti? 3/2 ATM. Ya, 3/2 ATM. P terhadap NH3 berarti adalah setengah mol per 1/2 mol kali 3 ATM. Berarti 1 ATM. ya 1 ATM. Ini tadi 3 ya, 3/2 ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, bahwa tekanan parsialnya itu kalau kalian total, ini kan setengah tambah 1/2 berarti kan 2, tambah 1 kan 3. Bahwa totalnya itu ya sama dengan tekanan ruangan tadi, tekanan asal ini atau tekanan total. Makanya disebut sebagai tekanan parsial. Nah, itu. Hubungannya di sana. Nah, kita masukkan ke sini. PNH3-nya adalah 1 kuadrat bagi PN2-nya adalah setengah, PH2-nya adalah 3/2 kuadrat. Jadi sama dengan 1 dibagi setengah kali 9/4 karena angkanya enak ya. Hasilnya berapa? 8/9. KP-nya adalah 8/9. Baru selesai KP. Sekarang kita nyari KC, kan? Hubungan antara KP dan KC bahwa KP itu sama dengan KC kali RT pangkat delta N. N-nya bukan mol ya, tapi koefisien. Kalau KP-nya adalah 8/9, maka KC R berapa? R sama kayak tetapan gas ideal, berarti 0,082 kali suhunya pada saat dalam satuan Kelvin, berarti 400 Kelvin. Ini satuan-satuan nggak diperlukan ya. Kali delta N-nya, koefisien kanan dikurangi kiri, berarti berapa? 2 dikurangi berapa? Yang kiri berapa koefisiennya? 4. 4. Nah, koefisien yang dipakai pun nanti hanya koefisien pada fase gas. Ya, kayak gitu. Nah, ini berarti jawabannya berapa? Ya, terus ya, 8/9 sama dengan KC kali berapa ini? 0,082 kali 400 berapa? Kok kayak enak ya? 32,8 Iya, 32,8 pangkat min 2. berarti 8/9 sama dengan KC kali min 2 itu berarti berapa sih? 1 per ini toh 32,8 pangkat 2. Ya kan? Sama kan? Pangkat minus itu kan sama dengan 1 per, ya kan? Sehingga KC-nya adalah 8 dikali 32,8 pangkat 2 dibagi 9. Hitung dewe yang nilainya. Seperti itu. Pak, maaf. Iya ya, kayaknya diusahain ini salah. BB. Tekanan H2 itu pangkat 3, Pak. Pesan kayak salah. Ini 3 ya. Berarti berapa? Berarti 27 per 8. Ini 27 per 8. Berarti berapa? 16/27. 16/27. Berarti mana ini ya, 16/27. Ini 16/27, 16/27. Berarti KC-nya adalah 16/27 kali 32,8 pangkat. Oke, seperti itu. Nah, kira cara hubungan antara KP dengan KC. Ada yang ditanyakan? Silahkan.
Maaf Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Delta N-nya dari mana Pak itu Pak? Apanya? Delta N. Delta N itu adalah koefisien kanan dikurangi koefisien kiri. Koef kanan dikurangi kiri. Kanan kan 2. Kiri kan ada 1 tambah 3 kan 4. Gitu Sa. Baik Pak, terima kasih. Oke. Oke, kalau belum ada pertanyaan, karena waktunya juga sudah jam 3 lebih seperempat, mohon maaf karena tadi juga terlambat sangat banyak ya, karena ada rapat. Ya, jadi kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan kita akan membahas yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Ini tadi udah sama ini, kesetimbangan disosiasi. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan atau pergeseran kesetimbangan. Ini konsep, tapi kalau dimasukkan ke perhitungan itu sedikit rumit. Tapi nggak serumit rumus, tenang. Nah, ini ada 4, ada 5. Yang ini nggak kepakai. 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Kita lanjutkan minggu depan. Ini saya mau kasih tugas ya, mau kasih tugas yang laju reaksi sama kesetimbangan ini, tapi bukan untuk minggu depan. Waktunya 2 minggu. Tapi kalau 2 minggu itu minggunya langsung waktu UAS, diselesaikan setelah dikumpulkannya setelah UAS aja nggak apa-apa. Buat apa? Nantinya takutnya kalau waktunya nggak nyukupi, nggak bisa ulangan, nah nilainya diambilkan dari tugas. Itu saja. Gitu. Gimana? Ada yang keberatan? Ya, ada yang, apakah ada yang keberatan dengan usul saya tadi ya? Jadi setelah ini saya mau ngasih tugas untuk laju reaksi sama kesetimbangan kimia, tapi belum sampai asas Letelier juga sih. Tapi jangkanya itu sekitar 2 minggu. Tapi ketika 2 minggu itu nanti pas UAS kalian, ya nanti dikumpulkannya setelah pasnya selesai aja nggak apa-apa. Tujuannya buat apa? Kalau waktunya nggak nyukupi, tiba-tiba waktu pasnya diajukan, kalian sudah ada nilai dari tugas. Seperti itu. Gitu ya. Gimana? Ngomong kena aja gerundul yang buri dah gitu. Itu ya, karena belum ada yang keberatan, jadi mungkin nanti malam saya kirim sekalian ngirim video untuk apa namanya materi hari ini ya, seperti itu. Terima kasih sudah hadir di Temu Daring siang sampai sore ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam saya menerangkan ya. Selamat sore, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Silahkan bisa meninggalkan meeting.